sebenarnya nggak bentrok, cuman mepet. Oke. Jadi gue harus ujian besoknya. Wah, hektik banget dong. Sementara hari ini gue harus ada acara di Jakarta. Sementara gue tuh kalau belajar tipenya gue nggak bisa sendiri, gue harus bareng temen-temen gue. Karena gue nggak bisa, maksudnya kalau ada sesuatu yang gue nggak ngerti, gue tuh pengen ada orang yang bisa gue tanya. Karena sekali gue nggak ngerti, misalnya gue nyari terus gue nggak nemu jawabannya, gue pasti akan lanjut main HP dan ujung-ujungnya gue nggak lanjut belajar gitu. Jadi gue harus ada teman-teman gue saat gue lagi belajar. Hai, balik lagi di HiPod Kisum alias Kisah di Balik Musik. Sekarang gue Anya, di studio kita udah ada siapa nih? Ada Mark Antama, halo. Oke. Di sini gue bakal bahas soal karirnya, terus kehidupan dia di sebelum masuk idol dan setelah masuk idol ini, dan yang terakhir tips gimana percaya diri gitu ya kan. Okay. Nah yang pertama nih, lo apa kabar dulu nih? Gue Baik. sehat. Alhamdulillah. Suara gue baru balik. Oh, batuk atau? Emang kemarin kecapean, jadi sempet 3 hari nol suara gue. Hari ini nih baru balik, pas banget. Pagi. Iya. Oke. Terus gue lihat kan lo di Instagram tuh lagi pakai hashtag terluka menginginkanmu gitu kan. Nah terus itu bagian dari promosi kan pasti. Iya. Nah terus selain itu lo sibuk apa aja nih? Selain sibuk promosi? Jadi Terluka Menginginkanmu itu lagu yang udah nggak baru sih, cuman lagu terbarunya gue. Jadi sekarang masih lagi fokus dengan Terluka Menginginkanmu ini dan cari-cari gig, cari-cari pendengar baru. Karena kan pastinya gue pengen lebih banyak lagi orang yang tahu gue, nggak hanya orang-orang yang dari idol ngikutin gue. Iya. Dan hopefully dengan Terluka Menginginkanmu ini dan lagu-lagu gue yang lain bisa bikin orang jadi tertarik sama musik gue dan cerita gue. Oke. Cara lo approach orang-orang ya biar lo lebih Karena aware kan, lah. Karena kan biar orang aware soal lo gak sih? Iya, karena sejatinya kan gue musisi. Kecuali gue misalnya selebgram, mungkin gue bisa meng-engage mereka semua dengan gue posting foto atau gue liburan. Cuman setelah gue pelajarin itu nggak cukup. Mereka memang butuh musik gue gitu. Jadi sebisa mungkin gue selalu mengedepankan karya-karya gue dibandingkan kehidupan-kehidupan gue yang lain. Gitu. Oke. Nah sebelumnya lo berarti sekarang sibuk kuliah? Ya. Di ITB? Di Bandung ya. Oke. Ini online dong? Offline udah, sekarang udah offline. Oh udah offline. Iya. Berarti bolak-balik Jakarta kah atau gimana? Betul sekali. Iya. Setiap berapa hari sekali? Nggak tentu sih, kalau misalnya besok ada manggung, gue balik ke Jakarta, atau ada kegiatan promo gue balik ke Jakarta. Habis itu gue balik lagi ke Bandung. Oke. Jurusan apa kalau itu? Gue manajemen rekayasa. Oke. Manajemen rekayasa itu masuk ke teknik industri. Cuman kalau jurusannya manajemen rekayasa. Kayak subnya gitu ya? Nggak, jadi fakultas teknologi industri ada teknik industri, ada manajemen rekayasa, teknik kimia, fisika teknik. Gue yang manajemen rekayasa. Berarti sekarang semester? Gue semester 6. Kenapa lo milih jurusan itu? Aduh, kenapa itu ya kan, gue milih jurusan itu ya? Jauh banget gitu dari dunia Betul, musik, ya kan? Setuju. Sebenarnya gue milih jurusan apapun akan jauh juga dari dunia musik, kecuali gue ambil sekolah kesenian ya. Cuman gue tertarik sama manajemen rekayasa ini karena kan sekarang kita industri 4.0, jadi gue pengen tahu juga apa yang terjadi dengan dunia ini, dan manajemen rekayasa ini cukup praktikal sih ilmu-ilmunya, nggak terlalu textbook. Ada yang textbook tapi tetap dikorelasikan sama perkembangan yang sangat pesat ini gitu. Karena ilmu-ilmu yang gue pelajarin tuh benar-benar ilmu-ilmu praktik gitu. Oh, teorinya maksudnya lebih banyak praktek ya daripada teorinya gitu? Sama, cuman maksud gue pun teori yang dipakai itu sudah updated gitu loh. Jadi maksud gue mengikuti perkembangan industri, gimana teknologi sekarang gitu. Jadi fresh aja gitu untuk gue. Oke. Nah, tadi lo sempat bilang kan kalau lo bolak-balik Bandung, Jakarta, Bandung. Tapi emang lo tinggal di? Gue di Jakarta. Oke. Gimana cara lo manage waktu tuh, kan agak hektik juga ya? Sebenarnya manage waktu itu balik lagi ke tujuan utama. Kalau capek pasti ada, kalau bingung pasti ada. Cuman gue bersyukur tim gue cukup kuat. Maksudnya driver gue yang staminanya nggak habis-habis. Jadi maksudnya gue beruntung karena gue tinggal tidur kan sebenarnya di mobil. Cuman untuk bergerak dari Bandung ke Jakarta itu kan pasti gue packing mulu. Nah sebenarnya di situnya yang agak bikin gue cukup jenuh terkadang. Cuman ya gue ingat lagi ke tujuan utama gue, emang gue pengen kejar dua-duanya. Jadi ya kalau capek ya telan aja, lanjut aja gitu. Berarti selama idol juga bolak-balik gitu-gitu atau gimana? Oh, kalau idol kan kita karantina dan itu kan kuliah gue masih online, jadi
masih bisa dari jauh? Gue masih bisa daring. Oke. Nah, lo pernah nggak sih kayak antara manggung sama dunia kuliah lo tuh bentrok gitu? Pernah gue bentroknya adalah sebenarnya nggak bentrok, cuman mepet. Jadi gue harus ujian besoknya. Wah, hektik banget dong. Sementara hari ini gue harus ada acara di Jakarta. Sementara gue tuh kalau belajar tipenya gue nggak bisa sendiri, gue harus bareng temen-temen gue. Karena gue nggak bisa, maksudnya kalau ada sesuatu yang gue nggak ngerti, gue tuh pengen ada orang yang bisa gue tanya. Karena sekali gue nggak ngerti, misalnya gue nyari terus gue nggak nemu jawabannya, gue pasti akan lanjut main HP dan ujung-ujungnya gue nggak lanjut belajar gitu. Jadi gue harus ada teman-teman gue saat gue lagi belajar. Jadi itu abis acara itu gue bela-belain malamnya, tengah malam gue balik ke Bandung supaya paginya gue bisa ujian. Belajar dulu sama temen-temen gue, baru sorenya ujian. Gitu. Berarti lo di Bandung ngekos kah atau? Gue ngekos. Oh ngekos. Gue anak kos. Wih. Dari awal? Dari awal. Deket kampus? Deket kampus. Jalan kaki dong ke kampus? Enggak. Enggak juga? Iya, ada kendaraan. Oke. Nah, tadi kan udah waktu itu sempat bentrok kan, tapi emang lo sempet punya schedule sendiri nggak sih, kayak gue nggak bisa nih diganggu ada nge-gigs dari weekdays gitu-gitu, jadi gue ambil manggung weekend doang gitu-gitu. Sebenarnya kalau yang lebih bisa diajak ngobrol dan lebih bisa kompromi adalah pekerjaan gue sebagai seorang musisi. Karena kalau misalnya gue di kampus gue, mereka kasarnya mereka nggak peduli. Lo emang dari awal kan udah sign up sebagai mahasiswa kita. Mau lo ambil kegiatan di luar kampus, ya tetap prioritas utama adalah lo lulus dulu dari sini. Karena nggak mungkin mereka mengorbankan jadwal berpuluh-puluh mahasiswa yang lain hanya untuk gue. Itu logik banget kan. Akhirnya gue harus berstrategi sama tim gue, sama manajemen, sama label. Jadi kalau misalnya gue lagi kosong, sebisa mungkin kita padetin jadwalnya di situ. Karena kalau gue lagi minggu ujian tuh gue nggak bisa diganggu-gugat gitu. Nah sebelumnya lo ITB SBM kah, SNM? Gue lewat jalur undangan waktu itu. Oh, SNM ya? Iya. Ini kursinya iya, emang ada yang nyanyi di bawah. Nyaring suaranya. Nah, kan gue liat lo suka tiktokan gitu kan. Dan gue paling jarang tiktokan justru. Sumpah? Dari teman-teman angkatan gue. Tapi dari anak-anak idol lo paling sering gak sih? Enggak, gue paling jarang justru. Tapi ini baru pertama kali ada orang bilang kayak gitu. Ini ntar salahin tukang risetnya. Ya. Dia bilang lo nih bukan sering sih, kayak lumayan banyak lah bikin konten TikTok yang kocak-kocak gitu. Gue bikin konten TikTok tuh kayak gue tuh sering banget scrolling TikTok. Kalau misalnya menurut gue ada yang lucu, gue bikin. Cuman bukan yang kayak, karena kan ada orang yang memang hidupnya di TikTok. Kalau gue hidup gue di Instagram. Jadi kayak jurus jitu gue di Instagram gitu. Cuman TikTok tuh cuman sebenarnya gue lebih ke penikmat aja. Cuman terkadang memang kalau ada kebutuhan promo atau misalnya lagi ada sesuatu yang seru gitu. Karena gue nggak bisa nari kan. Rata-rata kan ini trennya nari-nari lah apa. Gue nggak bisa, gue kaku banget. Jadi kayak. Jadi lo terjun ke yang kocak-kocak. Iya, gue yang kayak curhat lah apalah gitu. Yang kocak-kocak gitu nggak tapi? Yang lucu-lucu gue menikmati aja, kayak ada satu content creator dari Arab, cewek pakai kerudung, terus dia lucu banget menurut gue. Dia kayak kasih gue pemahaman tentang agama Muslim yang tadinya gue nggak tahu tapi in a fun way gitu. Jadi menurut gue itu jadi education gampang juga dimengerti kan. gitu ya? Iya, dan itu kan maksud gue TikTok edutainment lah, education dan entertainment gitu. Dan gampang, maksudnya itu juga algoritmanya kan cepat gitu kan, jadi kayak up to date gitu lah. Iya, betul. Nah, terus lo nih, gue tahu lo sempat acting sama Ziva gitu kan, sama Ziva, sama Ringo Agus di film, kalau nggak salah, sorry, gue nyontek dulu ya, judulnya Pulang, bener gak? Iya. Itu lo berperan jadi siapa? Gue berperan sebagai Beno. Beno itu di cerita Pulang ini adalah pacarnya Ziva yang super super bucin, dan dia rela nyusulin si Rindu yang diperankan oleh Ziva ini sampai ke Jogja gitu. Padahal si Rindu ini nggak mau disamperin. Oh, effort. Jadi ini sebenarnya iya. Jadi sebenarnya ini adalah cerita tentang keluarga sih, masalah keluarga. Sebenarnya peran gue tuh di situ dikit banget. Cuman kayak gue bersyukur pengalaman pertama gue di dunia film bisa langsung sama orang-orang keren kayak Kak Ringo sama ada Kamelda juga, Imelda Tarin yang cukup senior juga, jadi nice. Berarti kan lo udah pernah main film sama manggung nih. Menurut lo yang lebih deg-degan yang mana? Sebenarnya kalau misalnya gue nyanyi kan gue cuma bertanggung jawab untuk diri gue sendiri. Kalau misalnya gue main film, gue bertanggung jawab juga untuk rekan
pemain gue, kru yang ada juga. Jadi tanggung jawabnya menurut gue kalau untuk gue sekarang, gue lebih besar di main film karena kalau nyanyi kan gue sudah cukup tahulah apa yang harus gue lakukan. Tapi kalau film kan gue masih baru belajar gitu. Jadi gue lebih deg-degan sekarang kalau ya, kalau lagi ada project film. Nah, terus di sini nih ditulis kalau lo ngefans sama Bruno Mars, benar nggak? Bener banget. Ada lagi nggak sih artis yang lo suka selain Bruno Mars? Tapi sebelum itu boleh dong jelasin kenapa lo suka Bruno Mars? Yang mana dulu nih jadinya? Yang Bruno Mars, kenapa suka? Gue suka sama Bruno Mars karena dia multi talenta. Dia bisa alat musik, hampir semua alat musik yang bisa kita bayangkan tuh dia pasti bisa mainin. Dia bikin lagu dia sendiri dan menurut gue dia itu multi genre juga. Kayak di album pertama dia kan dia pop banget tuh, pop kayak Count on Me, terus lagu-lagu yang lain yang kita tahu lah. Kesini dia tuh makin meladeni idealismenya dia kalau menurut gue ya. Dia lebih ke pop funk, terus dia juga terkadang nyerempet ke jazz juga. Jadi menurut gue nggak banyak musisi yang berani melakukan hal itu dan itu menurut gue salah satu keberanian dia sih yang jadi inspirasi buat gue gitu. Oke. Jadi lo ini nggak nulis lagu yang terinspirasi dari dia gitu atau apa? Sebenarnya gue setiap nulis lagu itu gue nggak bisa bilang gue 100% tidak terinfluence sama musisi apapun ya karena pastinya kita kan ngedengar sesuatu secara kita nggak sadar, alam bawah sadar kita tuh udah merekam itu semua dan apapun yang kita keluarkan nanti pasti udah ada pengaruhnya dari apapun yang kita dengar. Jadi gue nggak bisa pinpoint lagu yang mana yang gue tulis yang terinspirasi dari karyanya Bruno Mars, nggak bisa. Cuman ya pasti ada influence-nya ke lagu-lagu gue gitu. Nah selain Bruno Mars lo ngefans sama siapa lagi nih? Kalau musisi Indonesia gue ngefans sama Pamungkas, gue ngefans sama Sal Priadi. Bahkan gue pernah nonton konser Sal Priadi waktu dia opening untuk Tulus. Jadi dia membuka konsernya Tulus waktu itu masih di Palas. Sekarang namanya Bengkel ya. Iya. Dan kayak banyak orang yang pada saat itu banyak orang yang belum tahu dia. Dan belum tahu si Sal ya? Sal Priadi ini. Dan banyak orang yang kayak waktu dia nyanyi kayak teriakin mana Tulus. Gue bahkan udah ngefans sama dia di tahap itu. Waktu belum ada Amin Paling Serius ya. Amin yang paling serius. Itu sekitar tahun? Itu gue SMA kelas 2 apa kelas 3 ya. Jadi kayak gue mengidolakan dia justru karena lagu-lagu dia yang dulu. Kayak cukup unik, manis tapi liriknya itu puitis, terus kayak nyeleneh tapi tetap sopan. Gue nggak ngerti deh cara mendeskripsikannya lagi. Dia keren.